Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, karya Glory Gracia Cirtabel. Suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara, Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula, ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amatlah bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Seketika, Mogu pun menengok. Alangkah terkejutnya, iya, pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, mencari kayu bakar. Aku tersesat. Aku terpaksa bermalam di sini. Jawab Mogu takut-takut. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaan bagimu? Tanya pohon itu. Oh ya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi, dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan, kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambahkan ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah, nah, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai hal pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu pun sangat girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantu jiwamu. Membantumu jika ada kesulitan. Kau boleh datang padaku. Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia mengaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. Membicarakan interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi merupakan sesuatu yang menarik. Peserta didik difabel adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan, baik dari segi fisik maupun mental. Dikutip dari laman halo.com, difabel adalah bentuk halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau keterbatasan, baik dari segi fisik, mental maupun intelektual. Mereka disebut difabel karena mempunyai kemampuan yang berbeda dibanding anak-anak lainnya. Jadi, sekolah inklusi memberikan layanan khusus terhadap peserta didik difabel dalam berinteraksi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 2010 XP. Interaksi terhadap peserta didik difabel dapat dilakukan dengan interaksi simbolik atau interaksi menggunakan simbol-simbol seperti dengan puzzle, gambar, dan simbol-simbol pendukung lainnya. Peserta didik difabel sudah selayaknya mendapat layanan khusus saat berinteraksi.
di sekolah inklusi. Layanan ini seharusnya tidak hanya datang dari guru pendamping, tetapi juga dari semua pihak yang ada di sekolah. Guru-guru yang bukan guru pendamping, peserta didik yang bukan peserta didik difabel, petugas perpustakaan, penjaga keamanan sekolah, pemilik kantin, sampai masyarakat di sekitar sekolah juga harus mendukung layanan interaksi khusus untuk peserta didik difabel. Jika suatu waktu peserta didik difabel keluar dari sekolah dengan alasan apapun, masyarakat diharapkan memperlakukan mereka dengan baik. Artinya, semua pihak saling bersinergi menerima keberadaan peserta didik difabel di sekolah inklusi. Apabila sudah ada interaksi yang baik antara peserta didik difabel dan pihak di sekolah inklusi, mereka akan merasa nyaman di sekolah. Dengan demikian, kemungkinan mereka juga dapat meraih prestasi dan mengharumkan nama sekolah seperti peserta didik yang lainnya. Jiwa karya Bu Runi Rustiani. Biasanya di hari ulang tahun Niken, Mama pasti sibuk di dapur memasak kemudian menghidangkan makanan kesukaannya. Meskipun hanya berekonomi menengah, tetapi sudah menjadi kebiasaan di keluarganya untuk mengingat momen-momen yang dianggap